Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube The Official Auto. Nah, teman-teman ingat nggak di Gias 2019, DFSK, salah satu produsen mobil asal Cina, memperkenalkan SUV terbarunya, yaitu versi lain dari Glory 580, yaitu e-Auto, SUV yang bisa menjawab perintah suara berbahasa Inggris. Nah, sekarang DFSK menghadirkan versi terbarunya. Mobil ini adalah DFSK Glory e-Auto versi tahun 2020. Nah, agak beda kan ya dibandingkan dengan DFSK Glory 580? Ya, tapi sebenarnya mobil ini adalah versi facelift dari DFSK Glory 580 yang sudah lebih dulu meluncur di Shanghai Auto Show tahun 2019. Ia mendapatkan perubahan pada bagian wajahnya. Pertama pada bagian grill, ia menggunakan desain diamond mesh yang ya mirip lah sama bentuk diamond mesh grillnya Mercedes-Benz, cuman nggak ada palangnya aja. Terus mirip juga sama grill-grillnya Mazda, atau mungkin Hyundai, atau mungkin MG. Wah, banyak ya. Tapi sekarang tampaknya jadi lebih bagus dan terlihat lebih ke Eropa-Eropaan. Kemudian ia menggunakan bumper yang lebih baru juga, bisa dibandingkan dengan versi DFSK Glory 580 yang sedang dijual saat ini. Kemudian pada bagian lampu depannya, ia sudah menggunakan teknologi full LED, tidak menggunakan proyektor. Dia ada dua lampu, satu untuk low beam dan high beamnya. Kemudian ia menggunakan DRL yang juga sudah LED dan ada fog lamp yang juga sudah LED. Secara umum bagian depannya ini memang terlihat jauh lebih modern dibandingkan DFSK Glory 580. Namun sebetulnya bagian yang paling penting dari DFSK Glory i-Auto itu bukan di bagian luarnya, tapi di bagian dalamnya. Apa itu? Nah, sebelum kita ke dalam, kita lihat dulu bagian samping sama bagian belakangnya, karena ada perubahan-perubahan kecil juga yang membuat mobil ini terlihat lebih bagus ketimbang DFSK Glory 580 yang dijual sekarang di Indonesia. Yuk! Ya, ini dia velg dari DFSK Glory i-Auto. Dimana bukan hanya desainnya saja yang berbeda, ia menggunakan warna tema gelap, tapi ia juga menggunakan ring 18, berbeda dari DFSK Glory 580 yang menggunakan ring 17. Terlihat lebih gagah dan lebih pantas disebut sebagai SUV sejati. Di bagian belakangnya tidak banyak perubahan. Desainnya masih sama seperti DFSK Glory 580, namun yang paling membuatnya ia terlihat lebih modern adalah pada bagian desain lampu belakangnya, karena ia sekarang sudah menggunakan full LED. Sekarang tampil cantik dengan desain yang begitu modern seperti punya Audi. Ya, memang banyak kemiripannya sih sama mobil-mobil Eropa. Dan ia sudah ada logo e-Auto di sini, berarti mobil ini bukan DFSK Glory 580. Selebihnya tidak ada yang membedakan di bagian belakang mobil ini dari 580. Nah, sekarang kita bahas dulu performa mesinnya. Kita lihat di balik kap mesinnya seperti apa, apakah mesinnya sama dengan DFSK Glory 580 atau tidak. Yuk! Ya, canggihnya bukan cuma desainnya aja yang kayak Eropa-Eropaan, kap mesinnya aja udah pakai pegas, hidrolik. Terus mesinnya sudah turbo. Ya memang, mesinnya masih sama nih kebetulan sama DFSK Glory 580. Ia berkapasitas 1,5 liter, dengan bantuan induksi turbo yang menghasilkan tenaga sekitar 150 PS dengan torsi puncak 220 Nm. Tidak ada perubahan. Begitupun dengan transmisi otomatis jenis CVT dan sistem penggerak roda depan. Ya, sekarang kita berada di dalam kabin DFSK Glory e-Auto. Layaknya mobil-mobil produsen asal Cina yang sekarang terlihat mewah. Kesannya bukan lagi terlihat murahan, di mana ia memiliki dashboard yang menggunakan material-material sudah cukup baik, misalnya lingkar kemudinya sudah dibalut kulit, kemudian pada bagian dashboardnya sudah padded dan soft touch, karena sudah dibalut kulit, ada stitching dan ada panel wood di sini yang memberi kesan mewah dan elegan. Joknya semua juga sudah dibalut kulit, begitupun dengan door trim, ada panel wood juga di sini. Kemudian ia juga menggunakan sistem multimedia yang tertancap di bagian dashboard. Bentuknya ini atau sistem operasinya mirip dengan yang digunakan oleh BMW, semacam iDrive controller untuk mengatur fitur-fitur yang ada di sistem multimedianya ini. Sampai ke ukuran aspek rasionya pun yang 1280x480 mirip dengan yang digunakan oleh sistem multimedia BMW Multimedia System. Kemudian di bawah sistem multimedianya ada pengaturan AC. Jadi walaupun bukan digital, tapi menariknya ini tombol-tombolnya ini dibuat sedemikian rupa agar terlihat modern dan cantik. Dan semua informasi mengenai pengaturan suhu ada di sistem multimedianya ini. Dan dia sudah auto climate control atau fungsi otomatisnya ada.
selain ada tombol di lingkar kemudinya untuk pengaturan audio, ada juga tombol untuk pengaturan cruise control. Nah, di balik lingkar kemudinya ada instrumen cluster yang analog, tapi di tengahnya ada MID yang dapat menampilkan selain trip meter juga informasi mengenai tekanan angin ban, yaitu tire pressure monitoring system. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan colokan atau soket USB di bagian konsol tengahnya, yang mana konsol tengahnya ini juga berfungsi sebagai armrest saat berkendara. Ia juga dilengkapi dengan parkir elektrik yang mempermudah dalam pengoperasian rem parkir. Yang paling menarik dari sistem multimedia atau keseluruhan mobil DFSK Glory e-Auto ini adalah fitur yang ada di sistem multimedianya, yakni iTalk, fitur perintah suara berbahasa Inggris yang tidak dimiliki oleh DFSK Glory 580. Nah, dia bisa mengaktifkan atau mengoperasikan fitur-fitur yang ada di mobil ini cukup dengan perintah suara dalam bahasa Inggris. Contohnya, "Hi Glory." Hello. "Open window." Okay, opening the drive side window. Drive side window terbuka. Kita buka yang passenger. "Hi Glory." Hello. "Open passenger side window." Okay, opening the passenger side window. Sampai kita bisa menyuruhnya untuk menutup atau membuka sunroof. Contoh, "Hi Glory." Hello. "Close sunroof curtain." Okay, closing sunroof curtain. Fitur ini juga bisa digunakan untuk mengoperasikan AC, radio, atau memanggil telepon. Kita coba lagi ya. "Hai Wuling." "Hai Glory." Hello. "Turn off AC." Okay, AC is off now. Ya, memang fitur ini canggih, cuman hanya bisa digunakan menggunakan bahasa Inggris. Selain fitur iTalk, sistem multimedianya juga sebenarnya cukup lengkap karena ia selain bisa terhubung dengan smartphone melalui fitur Easy Connect, ia juga mampu menampilkan gambar atau proyeksi dari kamera yang ada di sekeliling kendaraan, yaitu kamera parkir 360. Kita buka secara voice command yuk. "Hi Glory." Hello. "Open camera." Okay, opening panorama camera. Nah, dia bisa menampilkan kamera 360 di sekeliling kendaraan yang memudahkan kita saat bermanuver di area parkir. Dimana kita bisa merubah sudutnya di kamera samping, kamera depan, atau kamera belakang. Mobil ini juga sama seperti Glory 580 sudah dilengkapi dengan DVR atau digital video recorder yang letaknya ada di sini. Dia akan menangkap gambar dan terekam di TF card yang mampu merekam kejadian selama perjalanan. Itu dia tadi fitur-fitur yang dimiliki oleh DFSK Glory e-Auto. Bagaimana dengan kapasitas di kursi belakangnya, kelegaan kabin maupun ruang kepalanya? Sekarang kita coba yuk. Ya, ini dia bagian kursi baris kedua dari DFSK Glory e-Auto yang memiliki ruang kaki yang cukup lega. Ini posisi duduk atau posisi berkendara saya tadi, dan ruang kepala yang sangat luas. Dan sebagai informasi tambahan, untuk posisi berkendara, posisi duduknya bisa diatur melalui pengaturan elektrik. Begitu juga dengan kursi passenger bagian depan. Nah, di belakang sini, karena joknya sudah dibalut kulit juga, jadi nyaman. Kemudian ada sandaran tangan dan cup holder untuk meletakkan botol ataupun gelas minuman. Di bagian tengahnya ada ventilasi AC untuk penumpang bagian belakang. Sandaran dari kursi baris keduanya ini cukup nyaman, ketegakannya bisa diatur kemiringannya. Cukup rebah ataupun ingin tegak. Nah, fleksibilitas inilah yang dibutuhkan untuk penumpang di kursi bagian baris keduanya. Dan sebagai informasi tambahan lagi, DFSK Glory e-Auto ini adalah SUV 7-seater di mana ia memiliki kursi penumpang baris ketiga. Ya, memang tidak begitu luas ruangnya, namun cukup untuk mengakomodasi anak-anak. Sekalian nih, mumpung lagi ngomongin di belakang, kita bahas juga fitur keselamatannya. DFSK Glory e-Auto, dia dilengkapi dengan airbag di bagian pengemudi, di bagian penumpang depan, dan di bagian samping penumpang depan. Di bagian belakang sini tidak ada airbag, ia hanya ada 4 airbag saja. Kemudian dia dilengkapi dengan rem ABS, ABD, BA, juga sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist yang menjaga mobil tidak menggelinding ke belakang saat berhenti di tanjakan. Kemudian ia juga dilengkapi dengan vehicle stability control. Untuk fitur keamanannya, ia menggunakan kunci pintar dengan tombol untuk membuka kunci pintu dari luar, kemudian ada tombol untuk menghidupkan dan memadamkan mesin, dan ada pula immobilizer yang membuat mobil ini tidak bisa dihidupkan tanpa adanya kunci di dekat kendaraan. Kemudian bagaimana dengan luas bagasinya? Kesimpulannya,
DFSK Glory Auto ini bersaing dengan kompetitornya seperti Honda CR-V karena memiliki dimensi yang serupa dan kapasitas mesin 1,5 liter turbo. Dia juga 7-seater dan menawarkan fitur-fitur yang tidak kalah bersaing. Dibanding dengan Honda CR-V, DFSK Glory 580 yang sedang dijual sekarang harganya cukup berselisih sangat jauh. Nah, bagaimana dengan DFSK Glory Auto ini? Kita masih harus menunggu harganya karena baru akan resmi saat peluncurannya nanti. Bagaimana tanggapan Anda tentang DFSK Glory Auto ini, SUV asal Cina yang sudah dilengkapi dengan fitur voice command yang cukup canggih? Berikan komentarnya di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini bila belum dan kunjungi situs kami di www.auto.com. Main-main juga ke situs kami yang lain yaitu Carvaganza dan motovaganza.com dan YouTube channel Carvaganza dan Motovaganza. Sampai bertemu di video selanjutnya.